Bismillahirrahmanirrahim. Quran itu hudal linnas, bukan untuk ruqyah. Maka Nabi mengatakan ruqyah cuma untuk dua hal. Lil humma, hadis Sahih Bukhari, wal aqarib. Karena demam, tapi bukan demam sakit yang trombosit turun itu, demam berdarah, bukan, tapi demam-demam non medis. Perasaan gak enak atau kena sihir, itu bisa diobati, Pak. Saya pengalaman, saya mengamalkan itu terus ya. Dan yang kedua, al-aqarib, maksudnya digigit binatang berbisa, tapi tidak berbisa yang level high, level parah. Jadi kalau digigit kumbang, tawon di sini sebutannya apa? Tawon ya, lebah. Tapi kalau ular kobra nggak bisa diruqyah, Pak, mati langsung ya, harus langsung dibawa ke rumah sakit. Diruqyah itu pelaku ruqyahnya dosa, langsung bawa ke rumah sakit ya. Jadi ahli ruqyah harus tahu batasnya. Silakan baca kitab Tibbun Nabawi Imam Ibnu Qayyim, ada batasan ruqyah di situ. Nggak ada jodoh jangan diruqyah, dinikahkan, di khitbah, Pak. Kalau enggak, ini bid'ah zaman now ya, bid'ah zaman now itu. Dikit-dikit ruqyah, kepala sakit ruqyah, mana dalilnya? Enggak ada ya. Itu perdukunan syar'i, bid'ah juga itu, Pak. Nah, ruqyah yang begini yang Nabi katakan, orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ciri-cirinya la yastarqun, tidak minta ruqyah. Artinya cara berpikirnya waras, nggak dikit-dikit datang ke dukun ruqyah. Dukun juga itu. Kan dulu kita nyebut dukun beranak. Nggak syirik kan? Ini produk-produk dukun beranak nih ya. Lihat aja yang di atas, yang sebelum milenial itu ya. Milenial kan 81. Sebelum milenial rata-rata lahirnya pakai dukun beranak. Dukun dulu artinya apa? Ya, tobib. Nah, sekarang tobib herbalis. Oke. Tapi tobib ruqyah itu sama dengan dukun gaya baru. Sotoy, dikit-dikit, jinnya banyak. Mana hadisnya ruqyah dari jin? Coba antum cari. Gak ada. Satu hadis saya ketemu di Dalail Nubuwah karya Imam Al-Baihaqi. Baru dengar kan nama kitabnya? Abu Nuaim Al-Isbahani. Apa riwayatnya? Suatu kali Nabi jalan-jalan di desa. Nabi biasa, Pak, patroli, belusukan, bukan pencitraan ya. Udah jadi Rasul kok ngapain pencitraan. Sampai di sana, tahu-tahu ada perempuan bawa anaknya. Ya Rasulullah, waladi massahul jin. Anakku diganggu jin. Karena biasanya anak-anak dilarang, Pak, main sore-sore sebelum maghrib. Karena ada namanya hantu jin. Jin perempuan, Ummu Subyan, ratu anak-anak. Kita nyebutnya kuntilanak, apalagi. Kalau orang kampung saya nyebutnya si Jundai. Apalagi? Palasi, ya kayak gitu-gitu ya. Keganggu sama jin. Nabi bilang apa? Gak dibacain ayat. Coba lihat hadisnya. Apa kata Nabi? Ditepuk si anak kecil itu. Ya aduwallah ukhruj. Hai musuh Allah, menjauhlah. Pergilah. Baca ayat gak Nabi? Gak perlu. Jadi saya pernah coba, nggak pakai ayat, Pak, keluar. Tapi semenjak saat itu saya nggak mau lagi ruqyah. Jadi antum kalau ada yang kemasukan jangan bawa ke saya tolak pasti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Berjumpa lagi dengan channel kita Ruqyah. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat kembali sebuah video reaksi, tanggapan serta jawaban dari sebuah video yang telah kita tampilkan di awal YouTube ini. Perlu rasanya kita memberikan tanggapan supaya umat ini tidak ragu, serta umat ini mesti yakin bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh yang memang telah Allah firmankan di dalam kalamnya.
Ikhwatiddin rahimakumullah, maka melalui dakwah ruqyah kita mengajak kembali umat untuk kembali kepada kitabnya, untuk kembali kepada pedoman hidupnya, yakni Al-Quranul Karim. Ikhwatiddin rahimakumullah, maka pada kesempatan kali ini paling tidak ada 8 item yang kita sengaja tulis untuk memudahkan untuk menjawab apa yang telah disampaikan oleh Buya Ar-Razi dalam sebuah ceramahnya. Ikhwatiddin rahimakumullah, untuk menghemat waktu, maka masuk kita kepada pembahasan. Yang pertama, kata beliau bahwa ruqyah, bahwa Al-Quran itu adalah hudan linnas, bukan untuk ruqyah. Ikhwatiddin rahimakumullah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita mengajak semua untuk mendengarkan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang hadis Sa'id Al-Khudri, bahwa Sa'id Al-Khudri pernah mengobati kepala suku yang disengat kalajengking dengan membacakan Al-Fatihah. Hal ini dibawa kepada Rasulullah SAW. Ya. Faqala ya Rasulullah, wallahi ma rakitu illa bi Fatihatil kitab. Fatabassama wa qala, wa ma adraka annaha ruqyatun. Maka berkatalah Sa'id Al-Khudri, ya Rasulullah, demi Allah, saya meruqyahnya hanya dengan Al-Fatihah. Maka Rasulullah tersenyum. Maka Rasulullah bertanya kepada Sa'id Al-Khudri, dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah untuk ruqyah? Inilah hadisnya. Bukankah Al-Fatihah itu adalah bagian dari Al-Quran? Maka memang betul Al-Quran itu adalah hudan linnas. Tetapi juga Al-Quran bisa sebagai penyembuh, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, penyembuh, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang mukmin. Ini dalilnya bahwa Al-Quran bukan hanya untuk hudan linnas, tetapi juga adalah untuk ruqyah. Sebagai tambahan jawaban bahwa Al-Quran itu memiliki banyak nama. Kenapa banyak nama? Karena memang Al-Quran itu memiliki sifat seperti itu, seperti yang disebutkan itu. Sebagai contoh misalnya, bahwa Al-Quran itu disebut dengan Al-Kitab. Mana dalilnya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu disebut juga dengan Asy-Syifa. Mana dalilnya? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu disebut juga dengan mau'izah. Mana dalilnya? Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Al-Quran itu disebut juga dengan az-zikru. Mana dalilnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Al-Quran itu memiliki banyak nama, bukan hanya sebagai hudan, tetapi juga banyak nama selain hudan. Ya, sehingga Imam Fakhrul Razi menyebutkan dalam Mafatih Al-Ghaib bahwa ada sekitar 32 nama ya daripada Al-Quran. Ikhwatiddin rahimakumullah. Kemudian mungkin kita lihat juga Imam As-Sayuti mengatakan di dalam Al-Itsqan fi Ulumil Quran ada sekitar 55 nama daripada Al-Quran. Ini sebagai tambahan saja ya ikhwah. Kemudian kita masuk kepada item yang kedua yang mesti kita jawab. Beliau juga mengatakan dalam videonya bahwa ar-ruqyah itu hanya terkhusus kepada penyakit demam dan sengatan kalajengking. Benarkah demikian? Untuk menjawab pertanyaan ini, ya, tentunya kita pertama balik nanya lagi,
Dari mana datangnya pengkhususan tersebut? Hanya untuk demam dan sengatan kalajengking itu dari mana? Ya. Perlu kita sampaikan bahwasanya dalam sebah kaidah usul, takhsisu biduni makhsus mamnu'un. Pengkhususan dengan tanpa mendatangkan yang mengkhususkan, bahwa itu adalah terlarang. Tidak ada pengkhususan di sana. Jangan terlalu tekstual dalam memahami dalil, ya. Sebab kita balik lagi kepada pokok awal dari firman Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu menjadi syifa, penyembuh, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang mukmin. Coba kita lihat komentar ulama kita. Di antaranya adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Zadul Ma'ad jilid 4 halaman 323, beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah syifa'ut tamu min jamil adawatil qalbiyah wal badaniyah wa adwa'id dunya wal akhirah. Bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh yang sempurna dari penyakit fisik maupun non-fisik, penyakit jasmani maupun rohani, penyakit badan maupun penyakit batin, dan obat dari penyakit dunia dan penyakit akhirat. Ini pendapat yang pertama. Kemudian kita lihat lagi pendapat yang kedua, menurut Syekh Muhammad Al-Amin As-Sankiti dalam Adwa'ul Bayan, beliau mengatakan bahwa ya, Al-Quran itu adalah syifa'un yashmalu kaunahu min amradihi kasyaki wa nifaki wa ghairi dhalika wa kaunuhu syifa'an lil ajsami idza quri'a 'alaiha bihi. Bahwa Al-Quran itu adalah obat jiwa, obat hati, ya, seperti obat dari penyakit syak, kemudian nifak, dan sebagai macamnya. Kemudian juga sebagai obat untuk jisim, untuk fisik apabila dibacakan ruqyah terhadapnya. Inilah pendapat yang kedua. Ikhwatiddin rahimakumullah. Dan tentunya ada lagi sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Alaikum syifa'aini al-Quran wal asal. Hendaklah engkau jadikan Al-Quran itu sebagai obat, ya, kemudian juga adalah madu. Hadis Ibnu Majah, hadis ke-3452. Ikhwatiddin rahimakumullah. Jadi, ya, Al-Quran itu, ruqyah itu bisa untuk segala penyakit, bukan untuk pengkhususan untuk dua penyakit, bukan hanya untuk penyakit gigitan, sengatan kalajengking, dan juga bukan hanya untuk penyakit demam. Bukan hanya itu saja. Sebagaimana yang kita ketahui secara definisi bahwa ruqyah itu menurut Al-Athir dalam Nihayah fi Gharibil Hadis, al-auzatul lati yurqa bi sahibul afat kal humma wa sar'i wa ghairi dzalika minal afat. Jadi bukan hanya untuk demam, kemudian gangguan jin, tapi untuk seluruh penyakit, kata beliau. Ikhwatiddin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kata beliau juga, kalau nggak ada jodoh, jangan diruqyah, tapi di khitbah. Memang betul seperti itu. Tapi jangan lupa, ada juga seseorang itu terhalang jodoh juga karena ada faktor lain, karena gangguan jin. Misal, seseorang itu dicintai oleh jin. Tidak mungkin jin itu akan membiarkan orang yang dia cintainya untuk menikah, karena jin juga memiliki rasa cemburu. Satu. Kemudian jangan lupa juga, mungkin Buya ini mungkin sudah lupa barangkali istilah di kampungnya sendiri. Tamakanci barandang, kemudian santuang palalai, kemudian gasiang tangkura yang di kerajaan Dek Sijundai. Nah, 3 sihir ini adalah sihir penghalang jodoh di ranah Minang.
Ya, sihir penghalang jodoh di Ranah Minang. Nah, sehingga ya sekeliber Syekh Wahid Abdul Salam Bali juga telah menyampaikan dalam Wiqiyatul Insan minal Jinni Wasyaitan bahwa beliau menjelaskan adanya sihir penghalang jodoh. Maka ketika seseorang mengalami hal ini, maka itu perlu diruqyah. Memang betul tidak semuanya orang yang belum dapat jodoh itu ada karena ulah jin. Tetapi ada juga loh, ya, orang itu terhalang dapat jodohnya karena ulah jin. Seperti yang telah kita sampaikan di atas. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata beliau, dikit-dikit ruqyah. Dikit-dikit ruqyah. Nah, inilah bid'ah di zaman now. Subhanallah. Ikhwafidin rahimakumullah. Untuk menjawab hal ini, kita kutip perkataan Imam Nawawi di dalam Sahih Muslim bi Syarhi Nawawi jilid 2 halaman 79. Apa kata beliau? Ar-ruqa bi ayatil Qur'an wa bil adhkari ma'rufat fala nahafi bal hiya sunnatun. Ruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian dengan zikir-zikir yang telah kita ketahui dan kita maklumi, fala nahafi, tidak mengapa, tidak ada larangan padanya. Bal hiya sunnatun. Bahkan hal itu adalah sunnah, kata Rasulullah. Sekeliber Imam Nawawi saja mengatakan bahwa ruqyah itu adalah sunnah. Apakah memang kita lebih alim daripada Imam Nawawi sehingga kita mengatakan bahwa ruqyah itu adalah bid'ah zaman now? Dikit-dikit ruqyah, dikit-dikit ruqyah. Emang ada dalilnya? Ada dalilnya. Sebagaimana hadis dari Utsman bin Abi As-Saqafi bahwa ketika beliau sakit, maka apa kata Rasulullah? Letakkanlah tanganmu di tempat yang sakit, kemudian bacalah bismillah 3 kali, kemudian a'udzu bizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Baca 7 kali. Ini adalah dalilnya. Jadi dimanapun anggota tubuh kita yang sakit, cukup dengan meletakkan tangan di sana, kemudian dengan membacakan petunjuk Rasulullah tadi, yakni membaca bismillah 3 kali, kemudian a'udzu bizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Inilah ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafidin rahimakumullah. Kita lanjut kepada berikutnya, ya, kepada yang kelima, yakni ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, yakni di antara mereka yang tidak minta diruqyah. La yastarqun, mereka yang tidak minta diruqyah. Ikhwafidin rahimakumullah. Untuk menjawab hal ini, kita kutip pendapat Syekh Dr. Ali bin Abdullah As-Sa'di di dalam Atharu Masailul A'la halaman 19. Apa kata beliau? Yang dimaksud dengan la yastarqun di sana adalah ruqyah yang bersifat syirqiyah. Ruqyah syirqiyah. Kalau ruqyah syar'iyah itu dibolehkan. Ya, yang dilarang, yang dimaksud la yastarqun di sana adalah ruqyah syirqiyah, ruqyah yang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Ikhwafidin rahimakumullah. Boleh hendak kita minta diruqyah? Boleh. Mana dalilnya? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya minal ain. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, dia telah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk mintakan diruqyah dari penyakit ain. Ya, Bunda Aisyah saja disuruh oleh Rasulullah untuk minta diruqyah. Inilah dalil bahwa bolehnya minta diruqyah. Memang ada perbedaan pendapat ulama, tapi dalam konteks ini minta diruqyah adalah diperbolehkan. Dalilnya sudah jelas, ya. Dalilnya sudah jelas. Ikhwafidin rahimakumullah. Kemudian kepada poin yang keenam dengan istilah dukun ruqyah. Ketika beliau menyebut dukun ruqyah, ada semacam penggiringan, pengaburan
antara ruqyah dengan perbuatan dukun. Seolah-olah mengiring kita untuk menyamakan ruqyah dengan dukun. Padahal sudah jelas hadisnya. Sudah jelas dalilnya bahwa pergi ke dukun itu hukumnya haram. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Siapa saja yang mendatangi dukun, tukang tenung, peramal, kemudian membenarkan apa yang mereka sampaikan, fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kufur kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an. Sudah jelas larangannya pergi ke dukun. Sementara datang kepada peruqyah tidak ada larangan sedikit pun di dalamnya. Mana dalilnya keharaman mendatangi peruqyah? Ya, makanya ini sudah jelas, jangan dibikin samar-samar. Jangan dibikin samar-samar. Kalau memang ya ruqyah ini dianggap seperti dukun, lantas solusi apa yang Anda tawarkan kepada umat ya untuk kesembuhan umat ini? Kalau ke peruqyah dianggap dukun, tentu nantinya umat ini pergi ke dukun beneran. Tanggung jawab loh dunia akhirat. Ikhwafidin rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, apa kata beliau? Tidak ada dalilnya meruqyah orang yang kerasukan jin. Ikhwafidin rahimakumullah. Tentunya kita mengutip apa yang disampaikan Ibnu Sunni dalam Amal Yawm wal Lailah halaman 623. Ya, beliau mengutip dan beliau menyampaikan bahwa Ibnu Mas'ud pernah membacakan ayat afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Beliau membacakan ayat ini di telinga orang yang kena gangguan jin, kemudian orang tersebut sadar. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, apa yang engkau bacakan di telinga orang tersebut?" Maka Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa beliau membacakan surat Al-Mu'minun ayat 115. Kemudian apa sabda Rasulullah ketika itu? Andaikan ada orang meyakin dengan ayat ini, kemudian ia bacakan di sebuah gunung, niscaya gunung itu bisa lenyap. Gunung saja bisa lenyap dengan kalau mereka yakin, apalagi gangguan yang berasal dari syaitan. Satu. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah SAW juga dulu pernah kena sihir oleh Labib bin Asam, yakni orang Yahudi. Coba kita lihat. Coba kita renungkan. Emang ada sihir kalau bukan bantuan dari jin? Pasti sihir itu atas bantuan jin. Nah, waktu itu yang meruqyah Nabi siapa? Yang meruqyah Nabi ketika itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga ada sebuah kalimat Jibril yang kita kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashfik min kulli da'i yu'dhik wa min syarri hasidin idza hasad. Ini adalah kalimat Jibril ketika Jibril meruqyah Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk menghancurkan buhul sihir Rasulullah yang diambil dari sumur Zarwan waktu itu, maka turunlah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Inilah dalilnya ya ikhwah. Ikhwah bidin rahimakumullah. Kemudian pernyataan yang terakhir beliau apa? Yang ke-8, yakni ruqyah itu tidak cukup dengan membacakan ukhruj ya Allah, tidak perlu dengan ayat-ayat. Ikhwah bidin rahimakumullah. Tentunya kita harus melihat ke diri kita bahwa diri kita ini siapa dibandingkan Rasulullah SAW. Ya, ketika syaitan mendengar bahwa itu adalah Rasulullah, ukhruj ya Allah, ana Rasulullah, tentu syaitan akan takut karena dia berhadapan dengan kekasih Allah. Pernah juga Umar bin Khattab ketika melewati lembah, syaitan lari terbirit-birit. Pernah juga ketika Imam Ahmad bin Hanbal ketika dimintai pertolongannya bahwa ada seorang kesurupan, ya maka
Imam Ahmad bin Hanbal hanya dengan membawa sendalnya, katakan kepada jinnya, Anda keluar, atau ditabuk dengan sendal Imam Ahmad bin Hanbal ini. Kemudian syaitannya kabur. Ya, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, kita orang yang banyak dosa. Orang yang banyak dosa. Ya, maka ketika kita umpama pengalaman beliau bahwa dia menyuruh jin untuk keluar, kemudian jinnya keluar. Sebetulnya peruqyah juga banyak loh. Tidak dengan membacakan ayat-ayat, tapi jinnya keluar. Cukup dengan menyuruh, ukhruj ya Allah, jinnya juga ada keluar. Tapi tidak dipublis. Kenapa? Karena kita khawatir itu adalah bagian dari talbisul iblis. Ya, makar yang diciptakan oleh syaitannya. Ketika jinnya keluar, maka ada sebuah sifat yang dibisiki oleh setan yang ditinggalkan di dalam kalbu kita. Apa? Yakni ujub. Tidak perlu membaca ayat, hanya dengan disuruh keluar, maka jinnya keluar. Maka akan muncul rasa ujub. Itu yang kita hindarkan. Itu yang kita hindarkan. Dan satu hal yang perlu kita sampaikan bahwa jin itu mempunyai tabakoh, mempunyai tingkatan-tingkatan di alamnya. Tidak semua jin yang gampang diusir dengan kalimat ukhruj ya Allah. Terkadang butuh juga ya membacakan ayat-ayat sekian kali berulang-ulang kali. Ada juga ya memang kasusnya berbeda-beda. Ada yang kasus sihir, ada yang kasus ain. Sihirnya pun bermacam ragam. Ada yang berlapis-lapis. Tidak cukup dengan membaca ukhruj ya Allah. Butuh ayat-ayat yang kita bacakan untuk mengusir jinnya. Mana dalil untuk mengusir jin? Ayat-ayat untuk mengusir jin. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah. وَلَا تَجْعَلْ بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ. Jangan engkau jadikan rumah kamu laksana kuburan. Sungguh syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Baqarah. Bukankah jasad kita ini juga adalah rumah dari roh yang kita miliki? Maka bacalah surah Al-Baqarah. Karena ada hadis lain yang mendukung akan hal itu. Fa inna akhzaha barakatun. Mengambil Al-Baqarah itu adalah keberkahan. Wa tarkuha khasratun. Meninggalkan membaca Al-Baqarah itu adalah kerugian. Wala tastuti'uhal batalah. Dan tukang sihir tidak akan sanggup menyihir orang yang rajin membacakan surat Al-Baqarah. Ikhwafidin rahimakumullah. Ya, karena kita tahu bahwasanya syaitan itu tidak gampang seperti itu saja diusir dari tubuh seseorang untuk keluar. Karena memang mereka itu adalah makhluk pembangkang. Terhadap perintah Allah saja mereka bangkang. Apalagi kita. Mana dalilnya? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat untuk memerintahkan sujud kepada Adam. Mereka sujud semuanya. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa minal kafirin. Ya, iblis itu merasa sombong. Dan termasuklah iblis tadi minal kafirin, dari orang-orang kafir. Allah yang menyuruhnya, Allah saja yang menyuruhnya, tetap saja membangkang, apalagi kita. Ikhwafidin rahimakumullah. Barangkali inilah yang mesti kita sampaikan. Sebetulnya kita ingin ya, dengan dakwah ruqyah ini umat kembali lagi kepada Al-Quran. Yang barangkali Al-Quran itulah yang mampu menghapuskan duka mereka, yang mampu menghapuskan penyakit mereka, baik penyakit rohaninya maupun penyakit jasmaninya. Ikhwafidin rahimakumullah. Satu hal yang mesti kita tekankan pada hari ini melalui video ini, bahwa ruqyah itu bukanlah bagaimana kita berinteraksi dengan jinnya, tetapi ketahuilah bahwa bukan itu yang kita tuju, tetapi bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran yang kita baca. Sekali lagi, ruqyah itu bukan bagaimana kita berinteraksi dengan jin, tetapi bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil
العالمين.